Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih soal yang lagi viral 2 hari belakangan ini kawan-kawan. Ya, dugaan atau kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu masih menghadapi situasi yang buntu kawan-kawan. Dan teranyarnya itu karena hakim yang menangani kasus tersebut kemarin itu melarikan diri tanpa ada penjelasan, tanpa ada semacam ketuk palu keputusan apa, kemudian lanjut sidangnya kapan dan sebagainya. Itu betul-betul tanpa penjelasan yang membuat gemuruh situasi dalam ruangan tersebut ketika proses proses kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Sebenarnya mudah saja. Ini para penuntut itu menginginkan agar Pak Jokowi segera menyelesaikan masalah ini dengan cara menyuruh saksinya, menyuruh lawersnya untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Itu kan selesai. Atau paling tidak Pak Jokowi tinggal foto, kemudian ya bisalah di blur nomornya, kemudian share ke sosial media. Karena kita lihat bahwasanya Pak Jokowi juga kan di sosial medianya juga aktif kan, tinggal kasih admin sosial medianya kemudian foto, ya saya pikir sudah selesai itu. Tapi sehingga kemudian kita juga tidak bertanya-tanya, karena bila hal tersebut terjadi terus-menerus, apalagi kemarin hakimnya itu lari begitu saja tanpa ada penjelasan, saya rasa menimbulkan pertanyaan besar kepada masyarakat. Apakah betul Pak Jokowi ijazahnya palsu? Apakah betul Pak Bambang Tri ini mengatakan kebenaran ataukah seperti apa? Maka dari itu coba kita lihat kawan-kawan, saya sudah persiapkan videonya, coba kita telaah lebih jauh. Coba kita lihat video yang telah saya siapkan ini kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini sidang kita istimewa ya. Sebenarnya materinya sama saja, akibat yang terjadi pun sama saja, bahkan lebih heboh lagi. Tapi ada yang istimewa karena hari ini ada Pak Amin Rais, Bapak Reformasi Indonesia. Kita berharap, kita ambil berkahnya dengan kehadiran beliau ini, pertanda bahwa Indonesia akan segera dikembalikan kepada kondisi yang baik. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya dengan malu hati menampakkan kepada Anda semua bagaimana kondisi persidangan kita yang luar biasa kacau balau. Ya, walaupun kami insya Allah berusaha tidak akan membuat kacau balau karena kami berpegang kepada hukum acara perdata. Di mana letak hukum acara itu? Yaitu bahwa kami sedang berhadapan dengan orang yang memiliki legal standing. Ya, ini adalah gugatan yang luar biasa atau mungkin yang biasa, terserah untuk mengartikannya sebagai apa. Akan tetapi yang sedang kami gugat ini adalah extraordinary. Ya, sebagai pribadi karena perdata dia adalah seorang Joko Widodo, tapi dalam dirinya melekat sebagai seorang presiden. Ini cukup lama persiapannya ya. Mulai dari kami menggugat harusnya sudah ada persiapan. Apa yang terjadi tidak mencapai apa yang disebut dengan persidangan yang sederhana, berbiaya ringan dan mudah ya. Filosofinya bubar semua hanya karena seorang presiden yang pada hari ini sangat berkuasa ya, lebih berkuasa daripada Orba nampaknya ini. Tadi saya mengatakan dengan sangat teguh ya bahwa ada intervensi. Dari mana saya tahu? Simptom atau gejalanya ya. Hakim tidak cukup mampu untuk mandiri ya. Sedangkan beliau dikasih kekuasaan kehakiman, yaitu sebuah kekuasaan yang mandiri yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun dan siapapun. Harusnya cukup ya. Oleh karena itu tentunya hakim harus memiliki value atau nilai-nilai. Saya tidak mengatakan beliau tidak memiliki, tapi tampaknya tidak cukup kuat. Saudara-saudaraku sekalian, mohon terus dipantau. Kami akan mengupayakan hal baru. Apakah Anda ada melihat tadi ada keputusan hakim waktu ditutup? Tidak ada kan? Hakim melarikan diri begitu saja. Jadi kalau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu yang diusir itu adalah perwakilan Jokowi, maka hari ini hakim terusir dari ruang sidang. Ini bukan pertama kali. Saudara-saudaraku sekalian, ya, kita upayakan tetap tegaknya keadilan. Masih ada lorong-lorong keadilan tersebut, oke? Jangan sampai hukum takluk kepada politik. Itu ada, ya silakan. Demikian saya minta tambahan kepada Bapak Amin.
ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada. Yang ada surat mandat dari Seknek dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dari hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat sama kita. Ya, ini sidang kasus ijazah palsu ini betul-betul ini sudah main 1 tahun kayaknya, saya kurang lebih kawan-kawan, karena ini sudah lama. Padahal kan untuk menghentikan kasus ini kan mudah saja, tinggal bagaimana kemudian Pak Jokowi, sekali lagi saya ulangi itu, Pak Jokowi tinggal perlihatkan ijazah aslinya, kan selesai itu bola-bola. Saya pikir hal-hal semacam ini yang kemudian diinginkan oleh para penuntut. Apakah kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah Pak Bambang Tri itu adalah sosok kebenaran, ataukah sebenarnya ini konspirasi apa yang telah terjadi kawan-kawan melalui kasus ijazah palsu ini. Apakah kemudian kita mulai bertanya, apakah masih ada kasus yang lebih berat lagi daripada kasus ijazah palsu ini? Dan jika betul-betul kasus ijazah palsu ini menuai kebenaran, maka inilah kebohongan. Saya rasa keajaiban kebohongan dunia itu masuk itu. Kita bayangin 9 tahun lebih kita punya presiden yang ijazahnya palsu. Itu tolol sekali kita sebagai masyarakat Indonesia itu. Jadi itu pasti mereka, negara-negara lain pasti ketawa melihat kita itu. Dan semoga Pak Jokowi bisa membuktikan, bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan cara memperlihatkan ijazah aslinya. Karena sejauh ini saya juga masih yakin bahwasannya Pak Jokowi semoga bisa menyelesaikan ini. Saya rasa supaya kita tidak terlalu berlarut dalam kebimbangan, kita tidak terlalu berlarut dalam ya sudah masuk, mungkin sudah agak-agak masuk area-area fitnah dan sebagainya. Tetapi dengan Pak Jokowi harus menghentikan itu, ya satu-satunya dengan cara memperlihatkan ijazahnya. Dan semoga itu secepatnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.